Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta Icon Talks pada siang hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang pendalaman ikhlas nih ya Ustadz. Iya ya Bu ini. Iya, luar biasa. Ada kutipannya dari Sufyan Ats-Tsauri berkata, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah hatiku. Adalah niatku. Kenapa? Karena segitu seringnya ia berubah-ubah. Masya Allah, pada siang hari ini kita akan dibimbing oleh Ustadz Teddy Putra untuk membahas tentang pendalaman ikhlas. Tafadhol Ustadz, kami persilahkan. Terima kasih Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kajian pada siang hari ini, mari kita membaca 4 rangkaian doa. Ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat, karunia dan hidayahnya. Maka kita masih dapat dipertemukan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang telah memperkenankan untuk kita sama-sama thalbul ilmi, mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu kehidupan yang sudah dimulai lebih dari 1 tahun yang lalu. Dan insya Allah kita rutin setiap hari Rabu siang ya Ibu Aini. Dan untuk tema pada hari ini, yuk kita perdalam lagi mengenai ikhlas. Kenapa temanya pendalaman ikhlas? Karena sudah beberapa kali saya sampaikan mengenai metode ikhlas, tapi tidak ada salahnya kita ulangi, kemudian kita perdalam. Kenapa? Tadi yang Ibu Aini sampaikan bahwa yang sulit itu menjaga hati. Nah, kalau ada perintah Allah, manusia itu disuruh ikhlas. Seharusnya mudah atau sulit? Seharusnya. Harusnya karena itu perintah mudah, Ustaz. Kalau tahu caranya. Kan gitu ya. Sama seperti tempo hari, waktu misalkan kita belum bisa bawa mobil, bagi dibilang, wah sulit bawa mobil, sulit yang namanya mengendarai sepeda motor, bahkan mungkin sulit juga untuk pakai sepeda. Tapi pada saat sudah diajarkan bagaimana caranya, bahkan naik sepeda pun lepas tangan bisa, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Sesuatu itu dirasa sulit pada saat belum dapat kita bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana metodenya, bagaimana prakteknya, tolak ukurnya seperti apa. Nah, saya ulangi sedikit mengenai ikhlas. Menurut Ibu Aini, ikhlas itu apa, Bu? Ikhlas adalah melakukan dengan ikhlas. Oke, ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, hanya karena Allah. Hanya itu huruf besar
di bold, dibikin miring ya. Jadi hanya, kalau hanya itu berarti tidak ada pilihan lain, tidak ada opsi lain. Apapun kegiatan kita, apapun amal ibadah kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, harus dalam kondisi ikhlas. Kenapa? Coba saya share hadisnya dulu ya. Ikhlas itu apa? Ikhlas melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Kalau hanya karena Allah, boleh karena yang lain Nggak boleh dong, Ustaz. itu tidak boleh. Apa dasarnya? Itu kita lihat dasar hadisnya. Oke, terlihat Bu? Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima amal, melainkan amalnya yang ikhlas mencari keridaan Allah. Amal itu apa? Seluruh kegiatan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang paling sederhana kan? Kalau disederhanakan bahasanya. Seluruh kegiatan kita. Allah tidak akan menerima amal kita itu sebagai ibadah, sebagai nilai yang berpahala, mendapat nilai di mata Allah, kalau tidak dalam kondisi ikhlas. Jadi, menurut hadis Ibnu Majah, Allah tidak menerima amal mereka, amalnya yang ikhlas mencari keridaan Allah. Oke, kita keluar dari sini. Artinya apa? Apapun kegiatan kita, itu harus dalam rangka kondisi ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan sesuatu hanya karena Allah. Baik kegiatan kita yang berupa ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lainnya, maupun kegiatan atau ibadah ghair mahdoh, berumah tangga, bekerja, yang sekolah, yang berdagang. Kemudian ayatnya menjelaskan bahwa, dan tidak aku ciptakan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya ditegaskan di situ. Hanya itu berarti tidak ada pilihan lain bahwa kita lakukan satu dalam rangka ibadah hanya karena Allah. Apa itu ibadah? Ibadah yaitu kegiatan yang menghasilkan pahala, menghasilkan nilai kebaikan di mata Allah. Walaupun kita anggap, kita ini disebutkan di sini, sholat, puasa, sedekah kita itu ibadah, tapi kalau tidak karena Allah, yang kita anggap ibadah itu menjadi ibadah nggak? Tidak. Sholat duha karena ingin utangnya lunas. Tahajud. Ingin cepat-cepat keluar dari permasalahan. Sedekah dengan ingin cepat-cepat dilipat gandakan. Betul, Allah menjanjikan seperti itu. Tapi permasalahannya, kalau target kita, tujuan kita, sholat duha supaya lunas utangnya, sedekah supaya dilipat gandakan, dapat duit banyak, bisa bayar hutang, bisa penuhi kebutuhannya. Kalau kemudian tidak terpenuhi, jadinya apa? Kecewa kan? Betul. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Apakah cukup niat saja? Nah, ini kajian lanjutannya. Cukup niat ikhlas, kemudian perbuatan kita, tindakan kita tetap harus ikhlas juga, atau boleh tidak ikhlas? Idealnya semuanya dong, Ustaz. Haruslah. Niatnya sudah betul. Kayak kemarin ya. Jadi suatu kejadian itu bisa terjadi kalau ada niat atau keinginan dan ada keyakinan, kan gitu kan? Betul. Ada niat atau keinginan dan ada keyakinan, kajian sebelumnya. Berarti pada saat kita melakukan sesuatu kegiatan, kalau ingin itu menilai di mata Allah, berarti bukan hanya niatnya. Tindakan kita pun harus mencerminkan hanya semata-mata karena Allah. Kalau
kita anggap sekarang apa ya? Oke, kita berbuat baik, kita menolong seseorang, sedekah. Selama ini kita menolong orang sedekah itu karena Allah atau karena kasihan? Secara umum, Kasihan. karena orangnya kan. Iya. Kalau niatnya udah oke, Bismillah saya sedekah karena Allah. Kayak gitu niatnya ya. Kemudian pada waktu pelaksanaannya, kasihan nih, ada kan, udah datang tiba-tiba mungkin kerabat kita yang kita tahu. Kemudian kita kasih karena kasihan. Kesannya sih benar kesannya. Kenapa kita mengasihani? Betul. Tapi pada saat di kemudian hari, ternyata yang kita bantu ini malah menfitnah kita. Ibu Aini udah bantu. Bahkan semampu ibu sudah kasih cukup besar bahkan. Niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kemudian pada saat ngasih, iya kasihan ya, kasih. Oke. Karena rasa kasihan. Kemudian yang bersangkutan, yang ditolong tadi memfitnah ibu, ibu jadinya kecewa nggak? Biasanya kecewa, Ustaz. Marah nggak? Marah kan? Marah. Kurang ajar. Udah dibantu, nggak tahu diri kan gitu. Kalau udah seperti itu, ada nilai ikhlasnya nggak? Ada. Nah. Jadi penekannya di sini ikhlas itu dari awal sampai akhir. Bahkan guru kami menjelaskan, mengingatkan, begitu sudah melakukan kegiatan yang kita sudah ikhlas, lupakan. Satu lagi poinnya, lupakan. Ini kan kita ingat-ingat kan, saya udah bantu ibu ini, kan gitu ingat ya. Nah, ini yang kemudian mengurangi, bahkan bisa menghapuskan nilai-nilai ikhlas kita yang sebelumnya. Iblis itu bermain bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir loh, Bu. Hati-hati di sini. Iya. Betul kan? Saya tanya ke Bu Ani, iblis itu ingin kita manusia itu ikhlas atau nggak ikhlas? Ya nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Kenapa? Biar jadi teman sama-sama kan? Betul. Nah, saya tanya sekarang, Ibu Aini ingin digoda iblis atau tidak ingin digoda iblis? Bu? Ingin digoda atau tidak ingin digoda? Emang iblis ada nggak ngegoda ya? Nah, makanya satunya juga, nah sikap kita, iblis masih menggoda. Oke, satunya sekarang, sikap kita nih, betul, iblis akan menggoda setiap saat kan, 24 jam. Oke, sekarang tidak tanya. Tergoda mungkin. Hah? Tidak Ibu ingin tergoda. digoda atau ingin digoda atau ingin tidak digoda? Tidak tergoda. Kalau nggak tergoda apa-apa, berarti menggoda. Ayo, kalau tidak tergoda itu berarti teman atau musuhnya? Yang pasti sih tidak berteman dong. Nah, saya tanya sekali lagi, saya ulang. Yang hadir di sini ingin digoda iblis atau tidak ingin digoda iblis? Yuk. Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Ini tadi jawab apa? Tidak ingin. Aku tidak ingin tergoda. Betul, ingin. Kalau tidak ingin, ya kan? Berarti udah berteman kan? Teman pengen jadi temannya. Ingin digoda jadinya. Betul. Kalau namanya ingin digoda, berarti kita harus siapkan. Siap setiap saat bahwa yang namanya nanti apapun amal kita itu akan diarahkan menjadi tidak ikhlas. Nanti kita buka ayatnya, kita bahas satu persatu. Surat 15 nanti kita akan buka. Nah, oke. Ikhlas. Tadi sudah jelas definisinya, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Bukan karena yang lain. Kemudian, apa ciri-ciri orang ikhlas? Apa tidak? Bahwa kita lakukan ini sudah ikhlas. Apa cirinya? Sedekah, apa cirinya sudah ikhlas? Kemudian kita mungkin berbuat baiklah ke orang lain, atau sholat, atau ibadah yang lain, atau bekerja. Nah, yang jelas yang ini. Apa ciri-cirinya? Kita sudah dalam kondisi ikhlas. Ada yang bisa jelas? Saya pernah jelaskan pada sebelumnya. Ciri-cirinya adalah hatinya lega, plong. Itu cirinya. Pada saat kita melakukan segala sesuatu yang kita sebut amal, perbuatan, kemudian kita tuh plong, nah itu yang disebut ikhlas. Nah.
Oke. Kalau kemudian masih ada rasa nyimpan, saya masih agak keselnya sedikit. Masih selama belum plong, itu artinya belum sampai ke tingkat. Jelas kok ciri-cirinya. Nanti kita akan coba praktek. Kita akan coba sampaikan metodenya seperti apa. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Tapi nggak ada salahnya kita ulang lagi untuk Bapak Ibu yang baru bergabung atau yang sudah ada, kita ingat. Bagaimana cara supaya kita berlatih ikhlas? Yang paling gampang aja. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Oke. Bagaimana cara latihannya? Gampang. Setiap hari ibu bapak ada kegiatan, entah mungkin pakai sepeda motor atau pakai mobil. Kalau kita sedekah uang 100.000, ikhlas nggak? Jujur. Berat. Iya dong, jujur aja udah. 100.000 kasih langsung. Aja. Nah, bentar. Sama kayak gitu juga kan. Oke. 50.000. Masih berat juga, pecah di 2 ribuan. 500-an kok perlu. Oke. Pecah uang 2 ribuan lah sekarang ya, yang paling pecahan yang ini. 2.000. Oke. Pecah, kemudian setelah ini taruh di mobil, taruh di motor. Mulai berlatih. Oke, niatkan saya ingin melatihan ikhlas. Jalan, kemudian ya bismillah, keluar. Ketemu yang kira-kira butuhkan, mungkin tukang ogah gitu ya, ogah parkir gitu, polisi yang polisi ya, preman lah gitu ya, kasih 2.000. Begitu berhenti di lampu merah, pas ibu mau kasih, pengemisnya muda, segar bugar, jadi dikasih nggak? Mikir kan? Mulai mikir tuh. Udah muda, segar bugar, hati kan, masih muda, minta-minta, kan gitu. Betul. Kalau ingin berlatih ikhlas, ibu kasih nggak? Kasih. Kenapa dikasih? Karena mengharap ridhonya Allah kan, bukan? Itu karena Allah, bukan karena lihat kita orangnya. Mau muda, mau enggak. Kalau yang datang udah tua renta, kita kelihatan juga lagi sakit begitu, ya wajar kita. Kalau yang datang, ini ujian di situ nanti. Pada saat yang datang itu mungkin preman mukanya, serem, galak, gitu kan? Atau malah segar bugar, dikasih nggak? Kasih. Ya, harus dikasih. Ini. Nah, pada saat dikasih, ibu kasih atau bapak kasih, kemudian hatinya plong, lega. Nah, itulah saat mustajab untuk berdoa. Atau rasa plong itu kan, ya udahlah, ikhlaskan Allah. Bismillah. Plong, lega, itu saat mustajab untuk berdoa. Apa mintanya? Nggak usah tanggung-tanggung. Ya Allah, berilah saya dan keluarga saya bahagia dunia dan akhirat. Itu sudah terwakili semua permintaan. Tahu, silahkan minta dengan doa-doa. Nah, itulah saat mustajab untuk yang berdoa. Oke. Lantas, kenapa selama ini doa kita sulit dikabulkan? Kadang-kadang dikabulkan, kadang-kadang enggak, kan gitu ya. Salah satunya adalah karena adanya hijab atau gangguan dari iblis, setan, dan kawan-kawannya. Ini yang menghijab doa Bapak Ibu. Kenapa sulit untuk dikabulkan? Jadi ciri-ciri berikutnya adalah pada saat sudah plong, kemudian lega, doa Bapak Ibu sudah mudah dikabulkan, itu ciri berikutnya orang yang ikhlas. Jadi, apa manfaat ikhlas? Yaitu agar salah satunya adalah berikutnya, doa kita mudah dikabulkan. Nah, yuk, mulai kita kupas ayatnya, kita detailkan, ini kajian lanjutan mengenai ikhlas.
Kenapa doa orang yang ikhlas itu dikabulkan oleh Allah? Atau kita balik, kenapa doa kita selama ini sulit dikabulkan Allah? Karena ada hijab atau hambatan atau gangguan dari iblis. Kita buka suratnya, surat 15 ayat 33 sampai 43. Silakan Bu, ini mau buka juga boleh, saya share ya. Surat Ayat ke-15. 33 sampai 43. Iya, satu-satu kita. Baik. Saya mulai baca ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ia, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Oke. Saya buka satu-satu ya, kita buka satu ayatnya. Surat 15 ayat 33 sampai 43. Nah, surat 33. Oke. Ini deh. Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Oke, diulang lagi, Bu. Berkata iblis gitu ya. Silakan Bu, diulang lagi. Berkata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering atau yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Oke. Kondisi ini atau keadaan ini pada saat Allah memerintahkan malaikat dan iblis pada saat itu ya untuk sujud kepada manusia. Kepada siapa? Pada Nabi Adam. Oke. Malaikat sujud. Tapi apa yang dilakukan iblis? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang telah engkau ciptakan. Yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Apa pelajaran dari ayat ini? Iblis merasa lebih baik kan ketimbang yang pertama. Yang kedua, dia membangkang kan kepada Allah kan? Iya. Oke. Berarti kita baca ayat berikutnya 34. Allah berfirman, keluarlah dari syurga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Nah, karena di sini iblis tidak taat kepada Allah, maka apa pelajaran ayat ini? Allah akan memberi kutukan, terkutuklah. Berarti jelas di sini, siapapun makhluknya yang tidak taat kepada Allah, menolak perintah Allah, maka Allah akan mengutuknya. Padahal sebelumnya malaikat pun berguru kepada iblis. Hanya satu waktu itu merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Pada saat merasa lebih baik, maka dia membangkang menolak perintah Allah. Lantas apa yang terjadi? Keluar dari surga, karena sungguhnya kamu terkutuk. Maka Allah mengutuk iblis. Oke, sampai kapan? Ayat berikutnya, Bu. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Kutukan itu sangat panjang. Panjang banget, sampai hari kiamat. So, umur-umurnya iblis sepanjang-panjang. Sampai di hari kiamat. Jadi kutukan itu bukan berbatas waktu, tapi batasnya apa? Batasnya adalah sampai hari kiamat. Kiamat. Nah, ini poinnya nih. Ayat berikutnya, 36. Berkata iblis,
Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Iblis berkata, baik Tuhan, baik Allah, kalau begitu beri tangguhlah kepadaku sampai hari dibangkitkan. Tangguh itu apa? Tangguhkanlah kepadaku. Di pending gitu. Dia minta umurnya dipanjangin kan? Ya, betul. Kalau begitu, oke, saya terima ya Allah, baik. Tapi tolong, tangguhkanlah kepadaku sampai hari bangkitkan. Artinya apa? Perpanjanglah umur si iblis tadi, perpanjanglah. Dia minta, perpanjanglah saya, sehingga sampai nanti hari manusia dibangkitkan. Sampai hari kiamat nanti. Panjang umurnya. Nah, kemudian apa respon dari Allah? Allah berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Kabulkan. Baik, kata Allah berfirman. Kamu iblis akan diberi tangguh sampai akhir zaman nanti. Dipenuhi permintaan iblis. Oke, kemudiannya. Sampai kapan? Ayat 38-nya. Sampai hari atau suatu waktu yang telah ditentukan. Oke, sampai tadi ya. Sampai dengan tadi hari kiamat. Oke, lanjut. Surat 39. Nah, ini dia nih. Ini fokus kita di sini nanti. Nah. Baik. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Oke, kita baca pelan-pelan. Nah, oke, kita baca pelan-pelan yang ini ya. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti loh, aku akan menjadikan mereka ini siapa? Manusia, termasuk kita di sini ya, yang ada di sini. Iya. Memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, semuanya loh, nggak ada dispensasi di sini. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semua anak cucu Adam. Coba kita lihat ini ya. Menjadikan perbuatan maksiat, memandang baik perbuatan maksiat. Oke, ambil contoh. Orang yang korupsi, sadar nggak dia tuh berbuat maksiat? Sadar. Enggak, kalau dia sadar tuh jahat, nggak sadar. Oh, kan baik kok. Oh, ini saya udah capek-capek kerja. Mau di sini, udahlah saya ambil sekian persen. Kan dia anggap baik di situ kan. Hati-hati di situ. Betul. Itu aja yang paling. Oh, sekarang sudah azan. Oke. Tapi tanggung nih. Rapatnya masih ada sebentar lagi, meetingnya lanjut dulu Memandang perbuatan maksiat di muka bumi terasa baik kan? Tanggung bentar lagi. Oh, kita sudah sedekah nih. Bagus sedekahnya. Tapi kemudian timbul keinginan, udah sedekah, kenapa kok kemudian saya jelas sumbang cukup besar, kenapa nggak diumumkan ya di masjid ya? Lihat di sini. Iya. Pada saat, ini dia sekarang. Pada saat iblis menjadikan perbuatan maksiat itu menjadi perbuatan baik, kita sadar nggak? Tidak sadar. Kenapa? Betul, itu nggak sadar betul. Penyebabnya apa? Buka surat Anas, Bu. Ya. Coba buka surat Anas.
Bagaimana metodenya iblis menggoda manusia. Ini nggak saya tutup ya, Ibu aja buka sana. Baik. Bagaimana cara guys mudah? Oke. Ya. Dari pertama sampai akhir, Ustadz? Yang akhir aja, Bu. Oh, yang akhir aja. Nah. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Oke. Bersembunyi sebelumnya kan? Yang sebelumnya berdua ayat terakhir. Oke. Artinya ya, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang namanya bersembunyi, kita tahu nggak? Nggak tahu. Orang dia ngumpet kan, bersembunyi. Itu sudah bersembunyi, kemudian apa yang dilakukan? Perbuatan maksiat dianggap baik. Ini dia. Hati-hati di sini. Dan siapa yang akan disesatkan? Semuanya, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, semua anak cucu Adam. Udah iblis itu bersembunyi, kalau bersembunyi kan nggak ketahuan ya, jelas-jelas terang-terangan gitu kan, kelihatan bersembunyi di dalam hati lagi kan, gimana? Udah bersembunyi dalam hati, kemudian apa yang dilakukan? Perbuatan maksiat dianggap baik. Gawat nggak kok kayak gitu? Kondisi kita seperti udah ditangguhkan waktunya, nggak mati-mati sampai akhir zaman, kemudian dia menggoda semua anak cucu Adam, bersembunyi di dalam hati, ditambah lagi perbuatan maksiat terasa baik. Wah, gawat kan? Kita nggak sadar gitu loh. Banyak hal kita nggak sadar. Nah, lantas, bagaimana sikap kita? Oke, ayat berikutnya. Ini dia. Ini solusinya. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Nah, silahkan bersembunyi. Silahkan perbuatan buruk, maksiat terasa baik. Tetapi, kalau kondisi kita dalam keadaan mukhlis itu apa? Ikhlas kan? Orang yang ikhlas, orang yang melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Iblis bisa menggoda nggak? Tidak. Nah, ini. Iblis ini keceplosan sebenarnya kalau kita lihat ya. Dia dengan bangga. Ceplosan dia kan? Keceplosan nggak dia? Dia kan? Kalau nggak, ya, ini izin Allah juga ya. Coba, kalau dia nggak kasih tahu, celaka nggak kita? Kalau dia nggak kasih tahu bocorannya, apa sih syaratnya supaya dia nggak bisa goda? Wah, kacau udah urusannya. Orang malaikat aja berburu sama iblis kan? Al-Quran itu udah bolak-balik, udah khatam dia tuh udah hafal. Saya tanya, iblis dengan kita lebih beriman mana? Lebih yakin mana sama Allah? Iblis. Ayo. Kenapa? Betul, itu jawabannya betul. Kenapa? Ini buktinya berdoa sama Allah dan dikabulkan. Iblis itu udah ketemu Allah, udah tahu surga. Wah, imannya ampun. Gimana mau kita lawan? Kalau dia nggak kasih bocoran seperti ini, kan gitu ya? Iya, keceplosan. Nggak akan menang, kalah habis dihabisi. Makanya orang banyak bunuh diri, banyak stres karena itu tadi. Dia bersembunyi, kemudian yang buruk dianggap baik, keceplosan dia. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis. Hamba-hamba Engkau itu siapa? Manusia ya. Yang mukhlis. Mukhlis itu apa? Ikhlas. Yaitu hamba-hamba atau manusia yang ikhlas melakukan sesuatu hanya karena Allah. Lanjut ayat berikutnya. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Tuh, jadi kita bisa selamat karena dijaga siapa? Jaga Allah. Saat kita dijaga Allah apa? Saat kita mukhlis. Ya, ini itu apa? Ini adalah jalan yang lurus. Ini itu apa, Bu? Pengertian ini. Seluruh percakapan dari ayat pertama tadi ya 33 sampai ayat yang ke-40 yang ditutup oleh bahwa hanya ya hamba-hamba yang mukhlis ya, yang ikhlas yang tidak dapat digoda oleh
iblis. Iblis. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Karena Allah lah yang menjaga kita. Menjaganya. Tuh. Iya. Lanjut. Part 2-nya. Nah, ini dah poin berikutnya. Nah, sesungguhnya Hmm? hamba-hambaku tidak ada kekuatan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Coba kita hati-hati bacanya. Mm-mm. Sesungguhnya hamba-hambaku itu siapa? Manusia, Oke. Tidak ada kekuasaan bagimu. Mu ini siapa? iblis, Oke. Berarti tidak ada kekuasaan bagi iblis terhadap kita kan? terhadap kita, betul. Nah, terhadap manusia. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang sesat, Nah, yang mengikuti iblis. emang gitu. Mm-mm. Jadi jangan saat ini gara-gara setan nih saya begini. Ah, enggak, orang kayak kita yang ngikut gitu kan. Ini ayatnya ada. Iya, mengikuti. Yang mengikuti kok. Dia bisa digoda. Dia terpengaruh oleh setan. Dia melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Ya karena dia ngikuti. Kalau kemudian dia tidak mengikuti, nggak mungkin. Kalau menjamin kok. Caranya bagaimana? Lakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Allah. Nah, ini penutupnya yaitu ayat 4-3-nya. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syaitan semuanya. Tuh. Ujung-ujungnya apa untuk pengikut setan, iblis? Neraka Neraka jahanam. jahanam. Hmm. Oke, coba kita tutup ya. Nah, tadi sudah kita kupas ayat demi ayat, surat ke-15. Bagaimana caranya supaya kita tidak digoda iblis? Yaitu hanya orang yang muklis atau ikhlas atau menjalankan segala sesuatu hanya karena Allah. Oke. Nah, kalau kemudian sekarang ini kita melihat banyak orang yang stres, bahkan orang bunuh diri di masa pandemi sekarang, walaupun sudah mulai berkurang ya, yang namanya COVID. Tetapi ini tidak serta-merta mengurangi godaan iblis terhadap manusia. Justru di kondisi seperti ini kita udah mulai condong lengah ya. Yang tadinya benar-benar ya saking takutnya sama COVID gitu kan, ya udahlah, ini resiko nih, ini bisa saja setiap saat kita meninggal gitu kan, mendadak. Udah, sholatnya mulai baik. Mulai menjadi penyabar. Nah, mulai sekarang mulai renggang kan? Udah mulai jalan-jalan lagi nih, ke mall lagi. Ya kan? Yuk sana sini. Salah enggak. Tapi ingat kewajibannya. Coba kita jujur. Sebelum pandemi sama setelah pandemi, pada saat pandemi ini, sholat kita lebih tepat mana Ibu ya? Bu ini. Mana lebih tepat waktunya? Lebih tepat setelah pandemi nih. Iya kan saat ini kan pada saat masa dulu kan enggak kan sibuk sana sini, ada mungkin lagi di jalan gitu kan. Begitu di lockdown, begitu kena PPKM, sholat deh. Itu dia. Nah, sekarang kita tingkatkan. Kalau sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa oke, niat itu hanya karena Allah, sekarang perbuatan kita pun harus dalam rangka hanya karena Allah. Karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ingin tanya? Silakan. Ada Ustadz di kolom chat. Oke, Bu. Apa itu? Sebentar saya bacakan dari Ibu Insiwi Sukirjo.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon maaf, Waalaikumsalam. tanya Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk meluruskan niat biar ikhlas karena untuk Allah semata. Matur suwun. Oke, bagaimana caranya meluruskan niat? Di dalam hidup kita ini akan ada dua kejadian. Kejadian yang sesuai dengan keinginan kita dengan kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Setuju Bu Ani? Setuju sekali. Oke. Keinginan kita apa? Hidup berkecukupan, nggak punya utang, Mhm, sehat walafiat, betul. kemudian anak soleh dan solehah, taat ibadah, hubungan baik-baik saja antar kerabat dengan keluarga. Itu kan? Betul. Itu keinginan kita. Yang punya utang ingin cepat-cepat lunas. Yang sakit ingin cepat-cepat sembuh. Kan itu, Bu. Betul. Berarti di sini ada dua kondisi. Pertama, kondisi yang sesuai dengan keinginan kita. Alhamdulillah kalau keinginan kita saat ini terpenuhi. Tapi permasalahannya, ada kalanya mungkin seringkali keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang bikin sulit kan? Ya. Oke. Pada saat adanya tadi keinginan atau kejadian yang berbeda dengan keinginan kita, itu keinginan siapa? Kita ingin sembuh, ingin lunas utangnya, tapi kejadian malah kebalikan. Sakit nggak sembuh-sembuh, utang nggak lunas-lunas, anak masih tetap aja nakal gitu kan, itu keinginan siapa? Keinginan Allah. Kalau itu keinginan Allah, saya ulang lagi, sempurna atau Hmm, salah, sempurna. baik atau sangat baik. Sangat baik, Ustaz. Walaupun kadangkala kita belum tahu baiknya di mana. Ya. Ini poinnya. Niat kita, jadi sekarang, kalau kemudian kejadian tadi berbeda antara keinginan kita dengan keinginan Allah, yang menang keinginan siapa? Yang menang harus keinginan Allah. Keinginan Allah. Mm-mm. Lantas, bagaimana supaya kita niat ini? Oke, rasakan niat. Niatnya adalah, ya Allah, semata-mata saya hanya menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Mm-mm. Semata-mata saya menjalankan ini hanya jalankan ibadah kepadamu, ya Allah. Mau berhasil, mau tidak, mau sembuh, mau enggak, itu hakmu, ya Allah. Itu dia. Niat itu, Bu. Itu doanya. Itu dia. Kan biar niatnya enggak, ini kan tadi kan. Betul. Tapi pada saat kita mendikte Allah, kesannya benar nih. Ini kesannya benar. Ini secara umum seperti ini kan. Ya Allah, hamba ingin hutang hamba lunas ya Allah. Karena kalau hamba mati ya Allah, engkau pertanyakan, begitu kan? Itu mendikte Mm-mm. Allah enggak? Mendikte Allah. Seringnya Itu begitu. sering memohon atau memerintah sebenarnya, memikir ya. Memerintah Allah, Memerintah ya. meminta di sini. Astagfirullah. Itu dia. Niatkan lagi. Ya. Jadi niat ikhlas. Bagaimana niat ikhlas? Ya Allah, apapun kegiatan. Misalkan ibu ingin bekerja atau ingin melakukan sesuatu, ya Allah, saya lakukan ini semata-mata hanya dalam menjalankan perintahmu ya Allah. Contoh, misalkan mau nagih hutang, ya kan? Biasanya niat kita apa nagih hutang? Supaya orang itu bayar kan? Benar nggak? Betul. Nanti Betul, Pak Ustaz. Ustadz, kalau dia nggak bayar, dia kan nanti bisa diminta pertanggungjawaban di amal akhir. Betul. Tapi pada saat kita niatnya sudah ingin dibayar hutangnya, kemudian yang bersangkutan nggak bayar, kecewa nggak? Kecewa dong. Nah, orang itu nggak bayar hutangnya, itu sudah atas izin Allah atau belum atas izin Allah? Pastinya atas izin Allah. Ingin sembuh, udah minum obat segala macam, ternyata nggak sembuh-sembuh juga, kecewa kan? Kecewa.
Nggak sembuh itu izin Allah atau tidak atas izin Allah? Dengan izin Allah. Kecewa atas izin Allah. Komplain atas ketetapan Allah. Waduh, Allah. ini repot. Banyak tuh runutannya tuh ke sana. Ini yang bikin hidup jadi sulit. Gitu loh. Bagus pertanyaannya. Bagaimana niatnya? Oke, niatkan lagi. Ikhtiar ini, kegiatan ini, Ibu sebutkan. Hanya semata-mata menjalankan perintahmu ya Allah. Mau berhasil mau enggak, mau sembuh mau enggak, mau baik mau enggak, mau berubah atau tidak itu anak terserah. Tapi ingat, ikhlas ini bukan pasrah, bukan diam. Hmm. Ya udah saya terserah deh kan misalnya gini ya. Ada contoh, kita mau nagih utang. Kemudian kita bilang, udah terserah deh mau bayar mau enggak, saya ikhlaskan. Ya gitu kan. Mhm. Nah, kan benar kan? Tapi poin pertama, yang namanya ikhlas itu, kayak ikhlaskan, berarti merubah, ingat loh, merubah tadinya hutang menjadi sedekah kan? Betul. Saya sedekah gitu kan, diberikan kan? Nah problemnya Iya. adalah pada saat saya bilang saya ikhlas, ini masih kesel, masih kecewa, kan gitu kan? Nggak boleh. Kalau memang Kar- tidak bisa mengikhlas dalam arti mensedekahkan, oke, Hmm. niatnya begini, ya Allah, saya mau nagih hutang ya Allah, mau bayar mau enggak terserah ya Allah. Oke, setelah itu datang, Bu, bagaimana? Oh maaf, Bu ini uangnya belum ada. Oke, karena niat kita hanya jalankan perintah Allah hanya karena Allah, boleh nggak marah? Boleh nggak kecewa? Enggak dong. Kemudian pulang. Oke Bu, nanti saya kasih kabar deh Bu, kata Bu ini. Oke, setelah itu Hmm. Ibu diam. Enggak, tetap ikhtiar. Tetap Mm-mm. silahkan tagih lagi berikutnya. Mm-mm. Atau betul-betul ikhlaskan, ya udah saya ikhlaskan, sedekahin deh buat sedekahkan buat yang bersangkutan. Boleh seperti itu. Mm-mm. Jelas ya? Step-stepnya jelas ya? Kalau belum, Jelas. silakan di unmute, Bu. Silakan ngomong, bicara lagi. Tadi pertanyaan. Detail Baik, ya? yang bertanya boleh unmute kalau belum jelas. Kalau sudah Ada cukup pertanyaan jelas, oke. selanjutnya boleh Ustadz? Silakan, Bu. Dari Ibu Heni Wijayanti. Ya. Bagaimana cara mengingatkan bagian dari keluarga kita yang selalu maksiat tapi nggak merasa? Amar ma'ruf dengan niat karena Allah. Oke, Ini mengingatkan keluarga sendiri nih Ustaz. oke. Satu yang sering kita salah, begitu kita taruhlah kita anggap contoh suami lah misalkan gitu ya. Kita anggap Hmm. contoh aja, bisa suami, bisa anak, bisa kerabat, kita ambil contoh saja, misalkan suami. Ibu ingin suami ibu berubah, tadinya tidak pas, berubah keluar dari kemaksiatan. Secara umum niat kan seperti itu kan, Iya. ingin merubah. Kesannya kayaknya benar, dari tidak baik menjadi baik. Tapi pada saat ada yang merasa ingin merubah, itu kita udah masuk hak siapa itu? Merubah Haknya itu Allah. salah apa benar? Salah dong. Itu dia. Saya Hmm. ulang lagi, jangankan kita sebagai manusia, Nabi Nuh aja nggak bisa merubah. Betul. Nabi Ibrahim nggak bisa merubah bapaknya, bahkan Nabi Muhammad Hmm. tidak bisa merubah pamannya. Sekelas selevel Nabi saja tidak bisa merubah orang yang dia cintai, apalagi kita. Berarti niatkan, ya Allah, silakan berdoa. Tapi niatnya jangan ingin merubah. Ini satu lagi. Kenapa jangan ingin berubah? Tadi lagi, Udin. Pada saat tidak berubah, berubah juga. Tidak berubah juga entah suaminya atau anaknya. Jadi kecewa kan? Iya. Jadi berhentikan mohon sama Allahnya kan? Jadi kesel. Jadi berhentikan bergantung sama Allahnya kan? Betul. Oke. Nanti Bu Ati saya jawab ya. Tanya ini bagus itu Bu Ati. Oke. Jadi bagaimana caranya niatkan, ya Allah, berilah yang terbaik bagi suami kami, bagi keluarga kami. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, kalau kondisi saat ini menurutmu tidak baik, baik
balikanlah kondisi yang menjadi lebih baik ya Allah. Ingat, jangan ngajarin Allah, itu poin utamanya. Sekarang, pada saat sudah kita memohon seperti itu, ternyata, contohnya misalkan suami nggak berubah-berubah juga. Apa yang dilakukan? Nah, ini biasanya step setelah ini nih, orang banyak yang salah. Kebanyakan Ngambek, orang kecewa, kecewa, kesel, marah, kesel, betul. udah berdoa, udah sholat tahajud minta sama Allah, bahkan kalau perlu udah disedekahin gitu kan, sedekah ini buat ini gitu kan, misalkan gitu, nggak berubah juga. Nah, pada saat kita kecewa dengan Allah kan. Betul. Ya. Keinginan Allah, si fulan, taruhlah suami tadi tidak berubah. Pada saat suami tidak berubah itu, maksud Allah itu baik atau tidak baik? Pasti baik. Sempurna atau salah? Pasti sempurna. Pasti baik dan sempurna. Yang namanya baik dan sempurna itu kita terima atau kita kecewa? Terima harusnya. Nah, itu satu lagi. Terimalah kondisi ini. Kita terima ya Allah. Saya sudah berdoa. Kami sudah ikhtiar. Ibu sudah coba mengingatkan. Ibu sudah doakan. Ternyata nggak berubah juga. Berarti memang sudah keinginan Allah. Pasti maksud Allah baik. Terima dulu. Ini kan enggak. Udah niat yang ingin merubah. Begitu nggak berubah, kesel, marah, kan gitu ya. Ngatur-ngatur Allah dengan doa. Ngatur-ngatur Allah, nggak dikte Allah, nggak ajarin Allah. Udah. Banyak. Tambah salah. Ini dia. Mohon maaf. Perbuatan maksiat terasa baik kan? Betul. Maksiat kan? Iya. Atau maksiat loh itu. Hati-hati loh. Astagfirullah. Benar kok. Saya nyuruh suami saya sholat. Suruh ke masjid tapi nggak mau juga. Sering ngomel. Nah, oke, step-stepnya jelas ya. Pertama, niatkan bahwa ikhtiar ibu, doa ibu hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Ternyata belum dikabulkan juga. Terima, ya Allah, ini pasti yang terbaik menurutmu ya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya apa? Pasrah diam? Enggak. Lanjutkan ikhtiarnya. Lanjutkan doanya. Saya tanya ke Bu ini, mana yang lebih penting? Masalah itu selesai atau ketaatan kita meningkat? Ternyata ketaatan kita yang meningkat. Masalah mau selesai mau enggak itu haknya Allah. Betul. Tapi yang terpenting pada saat kita diuji, ketaatan kita meningkat. Oh, kita makin mendekat kepada Allah, iman kita makin dekat. Oh, ini pasti baik loh Allah. Kenapa Allah nggak mungkin menzolimi sebesar-besar? Kenapa izin Allah itu pasti sempurna, pasti baik. Nggak mungkin Allah mengizinkan yang jelek. Ya. Oh, ini sarana saya untuk bersabar. Wah, kenapa harus bersabar? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Oh, ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Kenapa? Hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bukan ibadah yang lain. Geser ke sana gitu. Ya. Kalau sudah kita geser pola pikir kita, yang tadinya kita kesel karena nggak berubah-ubah si fulan, masih tetap melakukan maksiat, tapi kemudian kondisi berikutnya adalah ya udahlah tetap berjalan, tapi ketaatan kita meningkat. Mana? Solusi itu selesai atau ketaatan kita meningkat? Ketaatan kita meningkat. Selama ini orang fokus masalah selesai, ujian selesai kan? Iya. Dari punya utang jadi utangnya lunas, dari sakit menjadi sembuh kan gitu. Kalau kemudian ujian tadi tidak meningkatkan derajat kesabaran kita, orang gitu-gitu aja nggak berubah-berubah, nggak meningkatkan ketaatan kita, rugi kan jadinya ujian itu kan, sia-sia kan sebenarnya Allah ngasih ujian seperti itu kan. Makanya Allah akan ngasih ujian lagi yang lain yang lebih berat. Baik. Masya Allah. Oke. Jadi ujian itu baiknya Allah kok. Sebenarnya untuk kebaikan kita. Bahkan lebih ekstrimnya begitu diuji, kasih masalah tadi kan. Kayak Bu yang musibah.
Bu, pada saat berdoa nggak berubah-ubah juga untuk melakukan kemaksiatan, itu sebenarnya ibu dipaksa buat masuk surga. Nah, Dipaksa. iya, dipaksa Allah. Kenapa? Pada saat ibu menerima, ya Allah, ini sudah izinmu, ibu menjadi orang yang bersabar. Nah, itulah momen kondisi ibu akan mendapat pahala tanpa batas. Oke. Masya Allah. Detail ya? Jelas kan? Bagaimana menyikapinya? Jelas. Oke. Bagaimana nih Bu Heni? Gimana Bu Baik, Eni? selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ati. Ustadz, kalau ikhlasnya baru belakangan, setelah lewat kejadian, apakah masih disebut ikhlas? Oke. Ikhlas itu di awal apa di akhir? Katanya Sejak dulu. awal. Oke. Ini udah kelamaan ikut kajian soalnya. Kalau sudah terjadi, oke, bukan ikhlas namanya, tapi memang kejadian kita terima. Terima dengan ikhlas. Nah, gini loh. Ini bedanya. Apa contohnya ya? Coba yang tadi nanya, biar lebih jelas nih kejadiannya seperti apa. Coba di-unmute, biar lebih jelas ya. Silakan Bentar Bu Ati ya, saya unmute dulu. Silakan diklik dulu. Silakan Bu Ati. Kondisi seperti apa Bu? Biar kita lebih jelas. Kok di akhir gitu ikhlas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Ustadz, misalnya nih, waktu ya, itu sih sebel-sebel juga gitu Bapak kan. Ya udahlah, ikhlas deh, udah sekarang udah serahin aja gitu kan kadang-kadang begitu loh. Ini nih kejadian hari-hari loh. Oke. Ikhlasnya nyabit lip sync Bu ya. Ya sudah dipikir dulu baru ikhlas gitu. Karena kesel sih. Itu dia. Kan, coba ibu-ibu ngaku aja gitu. Saya ikhlas ngaji aja bilang tujuh Bu Ati. Makanya tadi bilang ngomong ikhlas tuh gampang. Saya ikhlaskan lah. Tapi kok metode kayak tadi nggak dipakai, jadi sulit kan? Kenapa? Ngomong ikhlas, hati masih kesel. Ikhlas, masih sedih. Ya kan gitu Bu. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang ibu lihat adalah kejadiannya. Orangnya yang nyebelin. Orangnya bikin kesel. Kejadiannya nggak enak. Tapi lihatlah bahwa itu sudah atas izin Allah. Sudah terjadi. Yang namanya sudah atas izin Allah. Udah ujuk-ujuk Ustaz. Nggak otomatis kita begitu. Kadang-kadang mikir dulu lagi kan. Oke. Nah ini dia. Ini dia. Ini. Jujur nih Bu Ati. Bagus Bu. Kenapa orang pusing? Jujur. Kenapa orang kecewa? Satu jawabannya. Kebanyakan mikir. Nah loh. Ranah iman nggak bisa dipikir. Orang beriman itu, saya tanya sekarang. Orang yang namanya yakin ya. Itu perlu mikir atau langsung terima? Ya udahlah. Langsung. Kenapa orang bermasalah? Kenapa? Karena kejadian tadi diproses lagi kan, dipikirin begini, kenapa begitu. Lah udah terjadi kok dipikirin, percuma kan? Dibikin pusing juga percuma, udah terjadi. Tapi kalau dibikin terima, stres kan? Yang pilihannya ada dua. Pada saat kejadian itu sudah terjadi, bisa pusing, bisa stres. Atau yang kedua, ya udah terima aja, memang ini sudah izin Allah, saya terima dengan ikhlas ya Allah. Itu bahasanya. Saya terima karena ini sudah kehendak. Ya, itu Allah. Ikhlas juga kan, disebut ikhlas juga belakangan, itu kan belakangan. Betul. Menerima dengan ikhlas. Nggak ikhlasnya di kemudian udah ikhlas kok hati. Menerima dulu Bu. Terima ya Allah. Menerima dengan ikhlas. Kebanyakan menerima dengan ikhlas. Kebanyakan. yang ditinggal, misalnya ada yang ditinggal ya wafat salah satu anggota keluarga. Awalnya kan ya gimana gitu loh Bapak. Ya saya ikhlas. Belakangan kan. Udah ujuk-ujuk. Benar. Betul. Jadi manusiawi banget gitu loh. Betul. Ada tekniknya nggak nih? Makanya gimana caranya supaya gitu. Oke, bagaimana caranya? Contoh yang paling mungkin sekarang ini banyak yang mengalami tiba-tiba karena kondisi COVID ditinggal meninggal mendadak misalkan gitu ya. Iya. Ya. Secara umum kita kan shock ya, sakitnya sebentar, kalau sakit udah lama mungkin bisa nerima ya. Lama sehari, 2 seminggu. Ini kan nggak hitungan 2-3 hari, meninggal 4 hari, nggak sampai seminggu meninggal. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi,
apapun kejadian yang terjadi, termasuk kondisi meninggal mendadak, tadi kan sudah atas izin Allah. Izin dulu atau kejadian dulu? Katanya. Izin Allah dulu dong. Kalau izin dulu Allah dulu, berarti yang dilihat izin dulu apa kejadian yang dilihat? Kitanya taunya, kalau kita taunya kejadian dulu. Nah, ini poin salahnya. Jadi apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Izin Bahkan Allah. selai daun gugur pun yang demikian sederhananya, demikian sepelenya pun harus atas izin Allah. Sebetulnya tahu Pak Ustadz, tapi betul setelah tahu. kejadian Betul lupa. tahu, gitu kan? Ini dia sebetulnya tahu gitu. Kenapa kemudian jadi enggak? Karena tadi diproses. Diproses mikir. Itu Pak Ustadz. Tadi. Pikir sih Bu Ati. Dipikir. Udahlah, yang namanya orang terima itu mikir atau langsung yang terima? Iman terima langsung. Terima, saya kasih Ibu. Langsung kan? Apa mikir loh, ini apa ya? Kan gitu kan. Pilihannya itu tadi. Pada saat diproses ini jadi masalah. Padahal udah terjadi loh, udah meninggal gitu loh. Ya udah terima ya Allah, maksudmu pasti baik ya Allah. Kenapa? Terima. Karena apapun kejadian yang terjadi sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Walaupun kita kadang-kadang belum tahu baiknya di mana. Itu Bu, digeser aja, digeser pola pikirnya. Bagaimana supaya mudah ikhlas, yaitu menerima kejadian tidak enak, terima, lihat, jangan lihat kejadiannya, jangan lihat meninggalnya, jangan lihat orangnya yang menfitnah, jangan lihat kondisi sakitnya, jangan lihat utangnya nggak selesai-selesai, tapi lihatlah itu sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti sempurna. Masih sempurna. Ibu Aini aja pada saat mau menerbitkan izin, misalkan ada keluarganya masih kecil, malam-malam mau keluar jam 12 malam, Ibu izinin nggak? Enggak, kenapa? Penuh pertimbangan, bahaya, dingin, segala macam. Manusia saja pada saat mengeluarkan suatu izin penuh pertimbangan dan pasti maksudnya baik. Apalagi Allah, apanya sekedar gitu aja, yaudahlah, mati gitu. Enggak kan? Ini sembuh. Enggak. Pasti sangat penuh pertimbangan. Dan Oke. Yang resen udah cukup lama dicoba. Resen nih, ada Ibu Utami Irga dulu ya. Sebelum Pak Oti, tafadhol sebentar. Ibu Utami. Ya. Bu Utami sudah saya unmute, silahkan diklik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Utami, silakan. Iya. Saya mau bertanya mengenai doa dan ikhtiar, Ustadz. Apakah mereka saling berhubungan atau terpisah? Maksudnya, ada yang berpendapat bahwa ya udah kita doa aja, tidak perlu terlalu berikhtiar. Atau ada juga yang berpendapat gini, doa tanpa ikhtiar angan-angan. Jadi itu seolah-olah kan mereka itu saling berhubungan. Ketika misalnya ikhtiar kurang maksimal dan doa juga kurang maksimal, berarti hasilnya juga kurang maksimal. Nah, saya mohon pencerahan nih Ustadz, antara doa dan ikhtiar itu apakah memang saling berhubungan atau berjalan sendiri-sendiri? Terima kasih. Baik. Ikhtiar itu ada 3. 1, dengan perbuatan. Yang kedua, dengan perkataan. Yang ketiga ini nih, udah kita nggak mampu berbuat, ngomong juga udah nggak percuma juga, kita nggak akan didengar. Apa yang ketiga? Ikhtiarnya. Doa. Jadi doa itu bagian dari ikhtiar. Oke, itu dulu ya. Doa bagian dari ikhtiar. Lantas pertanyaan berikutnya, apakah cukup berdoa saja? Ya. Allah merubah nasib satu kaum berdasarkan usahanya kan? Usahanya. Cuman ini tadi, hati-hati di sini. Ini terjebak, suka manusia terjebak di sini. Pada saat ayat ini dipakai, taruhlah orang tadi punya permasalahan keuangan. Wah, saya harus berusaha nih. Saya kerja pontang-panting, pulang kerja berangkat pagi, pulang lagi paginya, gitu kan? Mending pulang malam, paginya, gitu kan? Terus gitu terus. Berhasil, silahkan kalau itu berhasil. Tapi ternyata kondisinya sudah pontang-panting seperti itu, tidak selesai juga permasalahan keuangan. Malah makin dalam, makin sulit keuangan. Sudah berobat sana-sini. Orang biasa kalau sakit gitu kan, pertama cari dokter.
Dokter nggak sembuh juga cari alternatif. Atau nggak sembuh juga herbal kan gitu. Sibuk sana sih. Kalau sembuh silahkan. Tapi problemnya adalah nggak sembuh-sembuh juga, nggak sehat-sehat juga. Nah di sini ada poin berikut. Coba Bu dibacakan surat 10 ayat 107. Surat Surat 10 Yunus ayat Yunus 107. ayat 107. Nanti ini relasinya saya bawa ke sana ya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Cukup. Dan jika, Cukup Bu. Oke. Hmm. Bencana untuk skala besar, untuk skala manusia kita perlu kita ganti dengan masalah. Diganti kata bencana dengan masalah. Ya kan Bu? Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Oke, sebentar. Kata bencana diganti dengan kata masalah. Diulang dari awal. Baik. Dan jika Allah menimpakan suatu masalah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki, Oke, cukup. Jadi di sini siapa sebenarnya yang bisa menyelesaikan masalah kita? Hanya Allah. Nah, kita lupa. Betul, Allah nyuruh berusaha. Tetapi ada yang kedua. Poin kedua yang berikutnya adalah usaha kita berikutnya adalah bagaimana supaya Allah menolong. Ini yang kita lupa. Orang biasanya fokus ke solusi bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Yang punya utang dia pontang-panting cari kerjaan sana sini, yang sakit dia sibuk sana sini cari dokter, cari herbal, cari obat segala alternatif dan macam. Tapi dia lupa bahwa ingat, apapun permasalahannya, ingat masalah datang dari Allah, ujian datang dari Allah, sakit itu pun datang dari Allah. Bahkan kondisi kita berhutang saat ini pun semua atas izin Allah, datang dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Ini yang kita lupa. Berarti kan kita cari bagaimana supaya Allah menolong. Nah, poin kemarin itu, Bu ini masih ingat apa syarat Allah menolong? Ayo, Bu. Caranya benar. Wah, lupa lagi. Al-Baqarah 153. Coba buka Bu, Al-Baqarah 153. Siap. Oke. 153. Al-Baqarah 153. Buka Masya Bu. Allah. Karena kita udah coba pontang-panting gak selesai juga cari solusinya. Ini dia. Berarti wahai orang-orang yang beriman. Oke, terus. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini. Pada saat ada masalah, kemudian yang dilakukan itu apa? Pontang-panting. Pontang-panting. Doa, silahkan berdoa. Tapi itu bagian dari ikhtiar kan? Penuhi dulu syarat Allah menolong. Pada saat kita tahu syarat Allah menolong itu apa tadi Bu? Ada 3 sabar poinnya. Dan sholat. 3. Satu lagi. Hai orang-orang yang beriman. Iman, sabar dan sholat. Perbaiki iman kita, perbaiki sabar kita, perbaiki fokus memperbaiki sholat kita. Ya. Saya tanya sekarang, pada saat ada permasalahan kita nggak selesai-selesai juga, apakah kita masih fokus cari solusi penyelesaiannya? Atau fokus memperbaiki iman, sabar, sholat? Biasanya cari solusi. Itu. Bahkan sampai nanya-nanya ke orang. Betul. Pada Al-Quran jelas loh itu. Ingat, pedoman hidup kita apa? Al-Quran menjelaskan. Kalau mau minta tolong sama, karena kita tahu bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Ya. Penuhi syarat Allah menolong. Iman yang benar, sabar yang benar, sholat. Itu dia poinnya. Itu korelasinya ya. Jadi doa itu bagian dari ikhtiar, bukan dipisah-pisah.
Oke, jelas Bu? Teman, itu karena bagian ikhtiar, itu adalah yang berikutnya diawali dengan tadi. Bagaimana caranya supaya kita permohonan kita bisa dipenuhi? Iya, dengan Lakukan, perbaiki iman, iman, perbaiki sabar. sabar, perbaiki Betul. sholat. Makanya kemarin itu saya ulang-ulang berapa kali mengenai sabar. Harus mampu Nah. menerima kejadian yang tidak enak. Sholat, yang tempo hari saya ajarkan bagaimana supaya proses sholat kita makin lama makin membaik. Iman barusan kita bahas. Orang beriman itu mikir, memproses, atau langsung percaya? Langsung percaya, Ustaz. Langsung, oh ini izin Allah, pasti maksud Allah baik. Itu orang pertama. Orang kedua, mikir dulu. Aduh, udah sholat, udah zakat, udah sedekah, kok masih gini juga gitu kan. Udah pontang-panting. Ini orang pertama, orang yang kedua yang dipilih. Pertama. Itu dia. Oke. Bu Nawi udah berikutnya ke tangan. Sebentar. Ini kita lanjutkan ke Pak Oti ya, Ustadz. Oke, silakan. Bentar Ibu Tami ya, kita pending dulu. Pak Oti silahkan, saya sudah unmute. Ya, sorry. Sebentar kepencet Pak Oti. Tafadhol Pak Oti. Oke. Ada ya? Udah kedengaran? Ya, sudah terdengar jelas sekali, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi bersilaturahmi Pak Ustadz. Bicara ikhlas tadi, saya menganggap ini hal penting karena setiap kehidupan atau kegiatan kita yang baik yang diperintahkan oleh Allah dalam hubungannya beribadah langsung kepada Allah atau di dalam hablum minanas dan akan diterima oleh Allah seperti tadi dijelaskan kalau kita ikhlas. Jadi ini penting. Jadi kenapa ikhlas, kita harus ikhlas, pentingnya disitulah supaya mendapatkan ridho dari Allah-nya itu kan. Sehingga semua kegiatan dari awal, pelaksanaan, proses, sama akhir itu harus ikhlas semuanya. Kan begitu ya Pak Ustadz ya? Betul Pak. Betul. Nah, kadang-kadang tadi sudah disinggung, kadang-kadang kita dengar juga, kita harus bersyukur, harus sabar, harus ikhlas, harus tawakal. Nah ini 4 kata itu, atau 4 kata itu punya makna sendiri, tapi utuh, saya yakin berkaitan satu dengan yang lain. Barangkali ada penegasannya lah, kita mana sehingga rasa-rasanya kalau tidak bisa diedikan mana yang harus duluan dan belakangan tadi seperti ikhlas begitu kan tidak bisa karena utuh gitu. Orang yang bersyukur, bersabar, kemudian ikhlas dan tawakal. Gitu. Nah ini barangkali kaitannya dengan itu juga. Kalau hanya ikhlas saja, rasa-rasanya kurang kurang pemahaman. Baik, terima kasih. Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Oti. Terima kasih. Silakan. Jadi yang kami sampaikan sebelumnya itu kita sudah sampaikan Pak, bagaimana metode sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, bersama-sama baik, dan terakhir zikir perbuatan. Itu kita sebut 7 ilmu penjernihan hati yang kami dapat dari guru saya, Bapak Antono. Nah, semua diajarkan bagaimana caranya, prakteknya, sampai dengan tolak ukurnya. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi dipraktekkan dan tolak ukurnya jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, betul yang Pak Oti sampaikan. Bukan hanya masalah ikhlas saja, tapi tawakal juga. Sekarang begini Pak, semuanya akan diawali dengan sikap menerima. Apapun kejadian yang terjadi, kalau diawali dengan sikap menolak, taruhlah yang namanya kejadian yang tidak enak kan kita sebut masalah lah ya, masalah keuangan, masalah kesehatan, atau masalah dengan keluarga. Kalau diawali dengan sikap tidak menerima, itu ke belakangnya akan dapat tuh Pak. Yang berharap menjadi orang yang sabar, apalagi tawakal, apalagi bersyukur. Nah, makanya penekanan sekarang di sini adalah
Kenapa saya ulang lagi pendalaman mengenai ikhlas? Ini adalah pondasi awalnya. Dan orang biasanya ikhlas itu kan hanya sekedar niat di awal ya, padahal dia harus dengan perbuatan juga. Nah, nanti merembetnya kemana? Pada saat dia menerima permasalahan. Contoh seperti tadi yang ada bilang masalah suami atau keluarga lah, atau suami lah misalkan gitu ya, nggak berubah-berubah. Mohon maaf, masih berbuat maksiat juga. Kalau kemudian menyikapinya dari awal itu sudah salah, artinya dia nggak menerima, dia sedih, dia komplain, dia kecewa, ujung-ujungnya gelisah, ujung-ujungnya adalah bukan meningkat ketaatannya, panjang Pak. Jangan berharap sampai ke titik takwa atau tawakal kalau awalnya saja sudah nggak beres. Saya bilang tadi, mana yang lebih penting? Si suami berubah menjadi baik, atau suami nggak berubah-berubah juga, tapi ketaatan kita meningkat. Saya menerima, menjadi sabar. Kemudian, ya Allah, ini sudah keinginanmu, ya Allah, kita ikhlas, karena memang sudah izin Allah. Kemudian kita berusaha, ya udah, tetap berusaha, ingatkan suami, tetap berdoa, masuk ke tawakal, usaha semaksimal mungkin, sementara hasil itu urusan Allah. Kemudian bersyukur, masuk kenapa kata bersyukur? Karena dia menerima, ya Allah, ini izinmu, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Itu Pak, rentetannya ke sana Pak. Jadi serta-merta pada saat awalnya saja sudah salah, itu jangan berharap. Tapi pada saat kita proses awalnya sudah tepat, makanya tadi kan saya bilang di pendalaman mengenai ikhlas, supaya nanti masuk ke berikutnya. Oke, saya tanya sekarang, pada saat bahasa kita, contohlah, menerima apa? Kondisi sakit. Kemudian, contoh Bu Aini sakit. Oke, mohon maaf Bu ya, jadi contohnya saja. Tiba-tiba Ibu Aini sakit gigi yang paling gampang, yang paling sering mungkin kita alami. Ya? Iya, Oke. Ustaz. Pada saat Ibu Aini bilang, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, udah rajin sikat gigi udah nggak ada yang bolong, kenapa tiba-tiba bengkak ya? Nah gitu kan? Kalau Bu Aini bilang, alhamdulillah, itu masuk semua nggak? Masuk orang yang bersabar. Oke? Menerima. Karena menerima. Masuk orang yang bersyukur nggak? Syukur. Bersyukur. Masuk orang ikhlas nggak? Ikhlas. Orang yang mengizinkan Allah. sakit, ya kan? Allah yang izinkan. Itu Bu poin-poinnya. Tapi kok diawali dengan bahasa, aduh kenapa sih kok ini sakit? Ya, itu tuh. Alhamdulillah. Kesananya itu udah nggak beres tuh. Jelas Pak ya? Pak Oti? Sebentar. Gitu Pak. Oke, silakan yang lain. Itu loh. Jadi ini awalnya fondasi di sini. Pertanyaan dari kolom chat, Ustadz, dari Pak Zulfikar Rahman. Pak Ustadz, kita potensinya luar biasa dan seringkali tidak terwujudkan. Bagaimana caranya untuk ikhlas kepada potensi dahsyat kita sehingga potensi itu diwujudkan oleh Allah? Potensi, oke. Apa contohnya? Nah, boleh open mic ya? Open mic, silakan. Pak Zulfikar, sudah saya unmute, silahkan diklik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Ya, jadi kita kan potensinya itu dahsyat luar biasa. Contoh otak kita kan baru berapa persen saja yang dipakai gitu kan, contohnya. Betul. Kemudian rata-rata orang, mungkin termasuk saya juga, itu belum terwujud nih potensinya ini. Contohnya apa Pak yang belum terwujud? Kenapa kok bisa belum terwujud? Contohnya apa ya? Saya belum mikir nih. Oh ya, oke lah. Contohnya saya menjadi saya seorang trainer nih ceritanya. Potensi saya sebetulnya dahsyat luar biasa untuk menjadi seorang trainer internasional. Misalnya itu kan potensi ya. Tapi belum terwujud. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa belum terwujud potensi yang kita ini ya, yang ada di kita gitu ya? Iya.
Oke. Pada dasarnya semua manusia sebetulnya punya potensi luar biasa, Ustadz. Tapi ternyata masih ada yang biasa-biasa aja. Hmm, oke. Tafadhol, Potensi Ustadz. potensi yang luar biasa. Sementara kita rasa kok gini-gini aja gitu ya. Padahal saya banyak hal-hal yang sebenarnya kita tuh bisa lebih baik lagi kan gitu ya. Iya. Ternyata Betul, kok betul. oke. Saya pikir Coba, itu Bu. salah satunya karena kita belum ikhlas terhadap potensi kita yang besar tersebut. Bu Aini, coba bacakan Bu Al-Baqarah 216. Baik, Ustadz. Apa ya? Al-Baqarah 216. Ya, 216. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Wow, ini dibalas ayat. Menurut Bapak ini potensinya bagus kok. Ayo. Kenapa Allah nggak bukakan juga? Jangan-jangan begitu, mohon maaf kalau Bu Aini dikasih potensi yang ini menjadi dikasih berkelimpahan, uangnya banyak, malah nggak ikut pengajian, nggak ikut Zoom. Ibu jalan-jalan sini. Itu loh. Iya gitu, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk. Kita punya potensi kok. Kenapa sih Allah nggak? Itu dia jawabannya. Masihkah kita boleh mengeluh kepada Allah? Kenapa potensi saya? Maha baiknya Allah, belum saatnya. Atau mungkin potensi itu malah membuat Bapak Ibu menjadi berkebalikan. Jelas tadi. Terjawab ya, kenapa potensi kita belum nggak terpenuhi? Baik menurut Bapak, belum tentu baik. Iya. Kenapa potensi kita nggak bisa nggak terlaksana? Karena Allah melihat itu berarti belum saatnya. Atau jangan-jangan malah menjadi tidak baik kalau seandainya itu dilaksanakan sekarang. Jelas? Begitu. Insya Allah jelas ya. Ya. Baik, ini sudah menjelang sudah pukul 15.00. Iya, betul. 3:05 sudah, Ustaz. Mungkin closing statement-nya gimana, Ustaz? Ada yang mau disampaikan? Oke. Sebelum saya tutup. Baik. Jadi, supaya apapun kegiatan kita, amal ibadah kita, perbuatan pekerjaan kita mendapat nilai di mata Allah, berarti ayo niatkan hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan karena yang lain. Kemudian pada saat melakukan perbuatan pun hanya karena Allah. Kalau hanya karena Allah, mungkin nggak kita melenceng-melenceng, mungkin nggak kita neka-neko, mungkin nggak kita membohongi, mungkin nggak kita buat yang tidak-tidak, mungkin nggak kita bermaksiat di situ. Karena hanya karena Allah, berarti kita menjaga perbuatan kita itu tetap berada di jalan yang lurus. Ya. Tetap berada di koridornya Allah. Begitu, Ibu. Baik. Alhamdulillah, selesai juga Icon Talks kita pada siang hari ini menjelang waktu asar. Saya Aini mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan Zoom yang masih stay sampai dengan 40 orang sampai akhir ini. Dan marilah kita sama-sama tutup Icon Talks pada sore hari ini dengan hamdalah. Bu ini sekiranya tadi yang disampaikan ada yang salah, mungkin saya agak keras, saya agak kasar, dimaafkan Bu ini. Masya Allah. Iya, kadang-kadang bagus juga itu. Kalau nggak sadar, Ustaz. Baik, itu permohonan maaf juga dari kami apabila ada yang kurang atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.